selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah Injil dimanapun, kapanpun, supaya nama Tuhan dikenal oleh banyak orang dan banyak orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberi kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, sehingga kami juga boleh memperoleh kekuatan dan berkat yang datangnya dari Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan kami akan terus belajar menjadi murid yang terus meneladani Kristus, sehingga dalam kehidupan kami terus belajar menjadi saksi-Mu. Perlengkapi kami, tolonglah kami untuk kami terus memberitakan Injil Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di Jakarta ada sungai yang paling kotor dan sangat terkenal, yaitu Sungai Citarum. Di sungai ini begitu banyak sampah, dan sungai ini tidak lagi kelihatan sungai, tapi seperti lautan sampah. Akibatnya, ketika hujan datang, ketika hujan deras mengguncang daerah sekitarnya, air terus meluap. Lalu inilah juga menjadi indikasi seringnya banjir terjadi di Jakarta. Karena sungai ini tidak bisa mengalir karena dipenuhi dengan sampah. Lalu dari mana datangnya sampah? Ya mungkin banyak orang tidak sadar, tidak buang sampah pada tempatnya, tapi buang sampah sembarangan saja. Lalu ketika sampah ada di Sungai Citarum, siapakah yang bertugas membersihkannya? Apakah orang-orang hanya mengandalkan petugas kebersihan atau Pemda setempat? Bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Dan persoalan Sungai Citarum butuh proses bertahun-tahun untuk membersihkannya dari sampah. Kalau setiap orang berpikir bahwa sampah itu adalah tugas orang lain, maka bukan hanya Sungai Citarum, sungai-sungai yang lain yang ada di Jakarta, yang ada di Palembang, juga bisa menjadi sungai yang kotor. Kita punya tugas bersama bahwa kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Jika buang sampahlah pada tempatnya. Berpikirlah bukan untuk hari ini, untuk esok, untuk lusa, supaya lingkungan kita bersih, sungai-sungai juga bersih, sehingga ketika banjir datang, tidak ada lagi ceritanya kebanjiran, karena semua sungai berfungsi dengan baik. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di dalam pelayanannya Tuhan Yesus terus berkeliling dari daerah ke daerah, masuk ke desa, masuk ke kota, terus memberitakan Injil, membuat mujizat, menyembuhkan banyak orang, dan juga berbagai macam hal. Tuhan Yesus terus mengajar kebenaran. Injil diberitakan kemana-mana dan ke berbagai tempat. Tujuan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil supaya banyak orang yang hidup dalam kebenaran. Dan tujuan Tuhan Yesus membuat mujizat supaya banyak orang percaya bahwa Tuhan Yesuslah Mesias Anak Allah yang dinanti-nantikan ratusan tahun oleh orang-orang Yahudi. Lalu ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak menaruh roh belas kasihan, lalu Tuhan Yesus melihat mereka, aduh kasihan sekali,
banyak orang yang terlantar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tidak banyak orang yang berpikir bahwa pemberitaan Injil itu adalah tugas saya. Tapi kebanyakan orang berpikir tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas orang-orang tertentu atau organisasi tertentu. Contohnya tugas pendeta, tugas gereja, tugas majelis. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, karena kebanyakan orang berpikir begitu, mereka tidak memberitakan Injil. Pada pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tugas memberitakan Injil bukan hanya tugas pendeta, aktivis gereja, atau majelis, tapi kita semua. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita punya amanat yang agung dan tugas yang khusus, yaitu memberitakan Injil. Beritakanlah Injil, beritakanlah kebenaran, saksikanlah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang. Dalam pekerjaanmu, dalam kesibukanmu, dalam apapun tugas yang kau emban, kiranya kita semua menjadi pemberita Injil. Lihatlah, tuaian memang banyak. Butuh pekerja-pekerja yang mau memberitakan Injil Tuhan. Banyak orang yang ingin mau mendengar siapa Yesus Kristus. Banyak orang yang belum tahu tentang kebenaran siapa Yesus Kristus. Supaya mereka tidak binasa, kita harus memberitakan Injil. Biarlah Tuhan memampukan kita, menolong kita, untuk kita terus menjadi saksi dan memberitakan Injil kemanapun kita berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, mampukan kami untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan. Ajari kami untuk bisa berbicara, menyaksikan, menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Tuhan yang mampu menolong kami di dunia dan di dunia yang akan datang. Tuhan yang menjamin hidup kami di dalam dunia dan di dalam dunia kekekalan. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami, supaya kami punya tujuan hidup yang jelas untuk kami memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.